Masa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, ada bedanya antara menaruh harapan dan memiliki optimisme. Harapan adalah kepercayaan bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Sementara optimisme sekedar keyakinan yang didasarkan pada kalkulasi atau perhitungan manusiawi kita. Santo Paulus di dalam surat yang hari ini kita dengarkan dengan jelas menegaskan bahwa apa yang kita terima di dunia ini, juga kalau itu berupa penderitaan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini adalah harapan. Ini adalah salah satu keutamaan Kristiani yang membuat orang senantiasa menaruh kepercayaan bahwa Allah telah melakukan perkara-perkara besar, sudah, telah, dan bahkan akan terus melakukan karya-karyanya. Karya-karya itu meskipun besar, tidak selalu ukurannya sesuai dengan apa yang kita katakan besar di dalam kacamata dunia. Karena kebesaran Allah justru dinyatakan misalnya seperti cara kerja benih dan ragi. Kecil tetapi sungguh memiliki daya, sungguh menyatakan fungsinya, menyatakan kekuatannya. Siapa yang bisa berpikir dengan kalkulasi hanya sekedar manusiawi bahwa pada sebuah benih atau taruhlah pada seporsi kecil ragi bisa memberikan efek yang begitu besar, baik bagi pertumbuhan akhirnya sebuah tanaman atau misalnya pada keberhasilan sebuah adonan untuk akhirnya menjadi roti. Semuanya adalah hal yang kecil, sederhana, bahkan tidak terlihat oleh mata, tetapi sungguh menampakkan daya dan kekuatannya. Demikianlah, harapan adalah keyakinan bahwa Allah senantiasa bekerja dan memenuhi janjinya di atas segala kalkulasi-kalkulasi manusia yang hanya berhenti pada misalnya rasa optimis. Kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk lebih dari sekedar optimis. Kita diajak untuk senantiasa menaruh harapan kepada Allah, bukan pada dasar atas kalkulasi-kalkulasi manusia kita, tetapi pada kepercayaan bahwa sungguh Allah menginginkan dan menghendaki keselamatan bagi kita semua.